Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah memuji Sang Pencipta Allah, Allah yang selalu kita yakini dengan kalimat yang kita muliakan. Kita hidup, mati, dan seluruh seluk-beluk kehidupan kita di bawah naungan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah, dan dijamin segala kebutuhan kita terpenuhi dengan kalimat ini, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu pada manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, satu-satunya orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Orang yang telah sukses menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, ekonom, politikus, bahkan apa saja yang dikejar dalam prestasi muka bumi ini, manusia terbaik ini telah mencapainya. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan Allah menjadikan suri tauladan terhadap manusia terbaik ini sebagai ibadah. Begitu juga dengan mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan kepada seluruh saudaraku seiman di sini, dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, jemaah sendiri. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih, semoga Allah balas atas kesempatan ini. Lalu kemudian yang kedua, saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk mengikhlaskan niat. Mari kita sama-sama memurnikan niat kita hadir di rumah ini karena ingin mengejar keutamaan majelis ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam banyak hadisnya, di antaranya, siapa yang keluar ikhlas dari rumahnya datang ke sebuah masjid untuk menuntut ilmu atau datang ke majelis ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas, ingin mempelajari ilmu agama Allah ini, maka dia seperti seorang mujahid sampai dia kembali. Juga dalam hadis yang lain, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka pada saat dia bubar dari majelisnya, para malaikat yang hadir akan mengatakan, bubarlah dengan dosa-dosa yang telah diampuni. Dan sekian banyak hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Maka kita ikhlaskan niat kita sama-sama, teman-teman sekalian. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar, tapi kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman.
Juga baginda Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semuanya nasihat, saling mengingatkan. Kalau saudara kita muslim berbuat kebaikan, kita dukung. Kalau dia berbuat kesalahan, kita rangkul dan perbaiki. Kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan bahas tema yang tidak umum, bukan asing lagi. Tema yang memang sudah sering kita dengarkan dari para kiai kita, dari para guru-guru kita. Tetapi memang tema ini fenomenal, selalu saja dibutuhkan untuk dibahas. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setelah beriman kepadanya, tema berbakti dengan kedua orang tua adalah nomor 2 datang setelah iman kepada Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan masalah itu cukup banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu hai Muhammad telah memerintahkan kamu dan juga kamu sebarluaskan kepada manusia, jangan pernah menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian semua berbuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Di sini kalimat ihsan, orang Arab itu kalau ada orang yang berbuat baik sekali, 2 kali, maka belum dikatakan orang ini muhsin. Orang ini cuma dikatakan baik saja. Tapi kalau ada orang setiap hari sibuk keluar rumah mencari siapa yang butuh dibantu, siapa yang salah dimaafkan, selalu tiap hari sibuk dengan itu, barulah dikatakan orang itu muhsin. Makanan bagi orang Arab, kalau mereka makan dan enak, tetapi porsinya masih kurang, atau mungkin belum tentu ada lagi, atau mungkin masih bagi-bagi dengan orang lain, atau apa saja, mungkin bungkusnya kurang, maka masih dikatakan makanan itu enak saja. Tapi kalau makanan itu kemasannya bagus, porsinya banyak, rasanya enak, setiap kali dibutuhkan selalu ada, orang Arab mengatakan makanan ini hasan. Dan Allah gunakan kalimat ini kepada kedua orang tua kita. Berbuat baiklah ihsana, artinya sebaik mungkin. Sebagian ulama tafsir mengatakan makna daripada berbuat ihsan kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuamu jahat padamu, jangan pernah kau balas juga dengan kejahatan. Dia berdosa karena membengkalikan kewajiban merawat anaknya, tetapi si anak tidak gugur daripadanya hukum bakti. Misal contoh kasus Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada anak kecil atau mungkin seseorang di antara kita dibuang oleh orang tuanya, ayahnya entah kemana, ibunya juga entah kemana, pada saat dia lahir digeletakin di halaman masjid, digeletakan di pinggir jalan, tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Kemudian dipeliharalah oleh salah satu pengurus masjid misalnya, atau masyarakat setempat. Pada saat dia besar, dia baru tahu ternyata ayahnya si fulan atau ibunya si fulana. Maka di sini kata ulama, makna tafsir Isra 23, berbuat ihsan adalah balas orang tuamu itu walaupun dia membengkalikan kewajibannya dengan kebaikan. Karena pernah ada begitu di Jakarta yang bertanya kepada kami di majelis, dia mengatakan, Ustaz, apakah tetap saya wajib berbakti sama kedua orang tua saya, sementara dari kecil saya malah dipelihara oleh tante saya, oleh orang lain, setelah dewasa baru saya tahu kalau itu orang tua saya? Jawabannya iya. Jawabannya jelas iya. Dan tidak boleh kita balas keburukan dan kesalahan orang lain dengan kesalahan juga. Saudaraku seiman, kalau seandainya seseorang di antara kita digibah oleh orang lain, makna gibah diceritakan aib kita. Dalam Islam kita nggak boleh membalas dengan gibah juga, karena kalau kita balas gibah, dia berdosa, kita berdosa.
Kalau dia fitnah, kita nggak boleh balas dengan fitnah. Karena kalau kita balas dengan fitnah, dia dosa, kita dosa. Suami istri, salah satunya selingkuh, naudzubillah. Nggak boleh dibalas dengan selingkuhan juga. Karena suami atau istri yang selingkuh, kalau dibalas dengan perbuatan yang sama, dia dihukum, kita juga dihukum. Islam mengajarkan kepada kita, jangan ikutin keburukan orang lain. Tapi bagaimana kita memanen pahala dari orang lain. Ini poin dulu yang kita harus bahas di pembukaan, teman-teman sekalian. Makanya Islam sangat peduli dengan orang tua. Dari sisi yang lain, di dalam Islam, sebab dalam datangnya satu perbuatan baik, itu akan menyebabkan pahala yang melimpah. Contoh misal, Bapak Ibu tadi waktu mau hadir di majelis kita ini, kalau seandainya dia hanya sendirian saja, dia baca spanduk, kemudian dia mau datang ke pengajian, dapat pahala tergantung kadar keikhlasannya. Mudah-mudahan dengan ikhlas dapat pahala. Tapi ada orang, dia panen pahala banyak. Karena begitu dia lihat ada flyer pengajian, dia foto, dia sebarluaskan. Maka datanglah bersama dia 10, 20, 30 orang. Sama-sama duduk di majelis ilmu. Kalau masing-masing Allah kasih pahala 100, 100, 100, 100, 100 misalnya, orang yang mengajak tadi 10 atau 20 orang itu akan panen pahala 100, 100, 100 dari orang-orang tadi. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menjadi penyebab menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia akan panen pahala kebaikan orang itu tanpa dikurangi kadar pahala yang diberikan kepadanya. Jadi kalau tadi orang kita ada di majelis ilmu Allah kasih 100, kita ajak 10 orang. Berarti sebenarnya ada 1000 pahala kalau digabungkan semuanya. Tapi masing-masing mereka dapat 100, 100, 100, 100. Cuman saya karena mengajak mereka, saya dapat 100, dapat lagi 1000 pahala mereka tanpa mengurangi kadar pahala mereka. Di sini teman-teman, kenapa saya datangkan contoh ini? Karena ulama sepakat mengatakan bahwasanya semua anak yang lahir di muka bumi ini sebabnya adalah orang tua. Maka semua perbuatan yang dia lakukan dipanen pahalanya oleh orang tuanya. Apapun itu sifatnya. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, kejarlah pahala-pahala yang terbaik, dan termasuk pahala terbaik adalah anak-anakmu, karena kamu penyebabnya. Jadi misal kita punya anak kecil teman-teman sekalian di rumah, jangan luput walaupun cuma mengajarkan mereka jalan, berbicara, ajarkan yang baik, jauhkan dari yang buruk. Apapun yang kita ajarkan dan dia lakukan dalam kehidupannya, kita akan panen pahala. Maka begitulah orang tua akan panen pahala anak-anaknya. Sampai ulama mengatakan walaupun anak-anaknya itu belum maksimal dalam ibadah, keberadaannya saja, misal si anak hidup 50 tahun, 60 tahun, orang tuanya panen pahala selama 50 tahun. Cukup keberadaan saja. Karena orang tua adalah sebab kita. Dari poin ini teman-teman sekalian, kita akan lebih dalam membahas tentang kedudukan kedua orang tua. Ingat pesan penting, walaupun teman-teman sekalian pendidikannya lebih tinggi dari orang tua, bahasanya lebih tertata rapi, fisiknya lebih sempurna, paras wajahnya dan rambutnya lebih bagus, ekonominya lebih bagus, apa saja jabatannya, tetap saja orang tua punya hak lebih tinggi daripada kita. Ada seseorang pernah datang kepada Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Orang ini sudah 10 tahun merawat ayahnya. Ayahnya kebetulan stroke, di atas ranjang. Anak ini laki-laki, sibuk ngurus ayahnya. Dia cerita sama Hasan Basri, dia mengatakan, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, ustadz, dia bilang, wahai imam, saya punya ayah 10 tahun stroke di ranjang.
Setiap hari saya yang suapin makannya, saya yang gantikan bajunya. Bahkan kalau dia buang air besar dan buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. Dan saya bersihkan tanpa jijik sedikit pun. Pertanyaan saya, apakah saya sudah balas bakti orang tua saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan cuma belum, sama sekali belum. Kata dia, 10 tahun saya urus ayah saya, stroke di ranjang, saya suapin makannya, gantiin bajunya, bersihkan kotorannya, belum dihitung berbakti, belum bisa saya balas baktinya. Kata Hasan Basri, belum. Kata orang itu, kenapa? Dia bilang, karena kamu merawat ayahmu sekarang dengan harapan kapan ayahmu meninggal dan kau berhenti tugas. Tetapi waktu kau kecil, ayahmu membersihkan kamu dengan berharap kau jadi besar dan menjadi pemimpin di masyarakat. Beda niat orang tua dengan anak. Ada seseorang pernah dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu lagi tawaf di Ka'bah, dia gendong ibunya. Ibunya sudah sangat tua, digendong sementara tawaf. Dia biarkan ibunya sholat selesai baru dia izin untuk sholat. Sa'i, jalan antara Safa dan Marwa jauh sekali. Safa dan Marwa jauh, mungkin setengah kilo atau bahkan lebih. 7 kali putaran digendong ibunya. Lalu kemudian dia datang mendekati Ibnu Umar sambil mengatakan, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, sama sekali belum. Sama sekali belum. Karena cukup saja ibumu menjadi penyebab kau datang di muka bumi ini, sehingga semua kegiatan yang kau lakukan, ibumu yang panen pahalanya. Maka keberadaan orang tua dan kedudukan mereka, teman-teman, jauh di atas kita. Tidak bisa sama sekali kita menjangkau itu. Hati-hati, kita harus betul-betul meraih surga dari mereka. Hanya dengan melayani, bertutur kata yang santun, mendahului hajat mereka, selama bukan maksiat kepada Allah, penuhi. Ada seseorang di zaman dulu pergi jihad, berperang di jalan Allah. Dia dikepung sama musuh, berada di tengah-tengah dikepung sama musuh. Secara kasat mata, ini udah habis, dibunuh sama musuh pasti. Musuhnya banyak, sekeliling medan perang, mereka di tengah-tengah, jumlahnya cuma sedikit. Tiba-tiba panglima perangnya mengatakan, Allahu Akbar, kita pasti menang. Orang-orang di sekitarnya bingung, mereka sudah pasrah, memang sudah mau kejar mati syahid, jumlahnya sedikit, musuh sudah kerumuni semua. Dia terus takbir, motivasi, kita pasti menang. Terus saja mereka melawan, akhirnya betul Allah buat menang. Setelah selesai menang, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya ini betul-betul tidak mungkin menang kalau secara kasat mata. Orang-orang di sekitarnya, prajuritnya bertanya, wahai panglima perang, kenapa anda begitu yakin kita menang tadi? Dia bilang, karena saya memiliki pasukan-pasukan yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Dan induk panglima perang daripada pasukan itu adalah ibu dan ayah saya di rumah yang saya tinggalkan. Sebelum saya pergi, saya bilang, ibu ayah doakan saya selalu menang. Dan saya yakin ibu ayah saya doain saya dan betul Allah berikan kemenangan. Saya punya seorang teman di Madinah, teman-teman, Dr. Muhammad Rahili. Sekarang beliau jadi dosen di kampus kami di Madinah. Subhanallah, saya waktu kuliah di Madinah, saya lihat teman ini selalu cum laude, lulusnya nilainya bagus sekali, juara terus. Kalau keseharian kami lagi jalan sama-sama, tidak dikatakan orang ini bawa buku terus, baca buku sehingga dikatakan kutu buku dia bisa juara gitu ya. Tapi subhanallah, kalau hari ujian dia masuk ke masjid kampus, cukup besar masjidnya, datang duduk antara maghrib isya, ngobrol sama satu orang temannya orang Sudan. Dia ngobrol, cuma ada tulisan sedikit, oh ini materi isinya ini. Mereka diskusi, isya pulang tidur. Besok nilainya 99, 100, dari nilai 100 nih. Tinggi sekali. Saya sempat tanya, saya bilang, akhi Muhammad, saudaraku Muhammad, saya mau tanya,
Apa rahasianya kamu selalu juara nih? Saya tidak lihat kamu selalu baca buku. Saya nggak lihat kau sibuk dengan perpustakaan. Kau juga tidak terlalu hadir di majelis ulama, tapi tidak rutin. Apa rahasianya? Dia bilang, di rumah saya kedua orang tua saya ada. Setiap mau pergi kampus, selalu saya cium tangannya, ibu ayah doain saya. Saya cuma minta supaya saya didoain kesuksesan. Selalu doa ibu saya mengatakan, kamu pasti sukses nak. Ayah saya mengatakan, semoga kau berhasil selalu. Gara-gara itu semuanya mudah. Kadang-kadang lagi ujian, saya baca pertanyaannya, nggak sempat ini pertanyaan saya baca di buku semalam. Tapi muncul ide untuk menjawab dan jawaban saya dibenarkan oleh dosen. Ini teman-teman harus diperhatikan. Bahwasanya peran orang tua besar sekali. Banyak orang tidak sembuh penyakitnya, tapi karena minta didoakan sama orang tua sembuh. Banyak orang bangkrut usaha, lalu kemudian dia minta tolong sama orang tuanya didoakan, berhasil. Kenapa kita teman-teman melupakan orang tua kita? Ada orang begitu pindah di kota besar, orang tuanya ada di kampung, telepon tidak, kunjungin tidak, tanya kabarnya tidak. Bahkan kadang-kadang kita mudik, kalau Idul Fitri, pulang kampung, ketemu orang tua yang sudah setahun, 2 tahun dah ketemu, mereka rindu sama kita, cuma salaman, habis itu duduk sebentar, 5 menit, 10 menit, pergi kumpul sama teman-temannya. Dari pagi sampai malam, orang tuanya rindu pengen duduk sama dia. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa nggak maksimalkan? Orang tua begitu mengatakan amin, atau mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah. Kata baginda Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua buat anaknya. Mustajab doanya. Kenapa kita tidak maksimalkan itu? Coba setiap hari teman-teman, kalau ada orang tua depan mata sebelum pergi bekerja, sebelum aktivitas, datang ke rumah, salaman sama mereka, minta didoakan saja. Kalau mereka di luar kota, telepon, hitung pakai stopwatch, hitungan detik. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah? Apa kabar ibu? Ada kebutuhan yang saya bisa bantu? Oh enggak ada nak, baik, doakan saya ya. Ada seorang syekh di Saudi, unik sekali kisahnya. Dia saking baktinya sama orang tuanya, pernah satu kali dia isi pengajian besar, jemaahnya banyak datang. Rupanya teleponnya bunyi, ayahnya telepon. Ayahnya lagi telepon. Begitu dia lihat ayahnya telepon, dia bilang sama jemaah, maaf jemaah sekalian, saya minta jangan ada yang bersuara. Karena ini ayah saya telepon. Mic-nya dimatikan sama dia, supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Lalu dia angkat telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahnya langsung bilang, nak, ayah lagi pengen undang teman-temannya ayah, dan butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, kata ini orang ini seorang ulama. Baik ayah butuh yang lain lagi? Tidak ada, cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup sama dia. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, andai saja ayah kita telepon seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Anggap kalau Bapak Ibu bakti, mungkin kalau zaman sekarang yang paling canggih kita buat transfer uang. Transfer uang silakan, ayah bisa beli semaunya silakan. Itu sudah canggih sekali bagi kita. Kalau ada yang lakukan itu sudah dianggap bakti kan. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh orang ini. Dia langsung tutup pengajian. Dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, ayah saya lagi butuh dengan saya. Kebetulan dia ada di kota Jeddah, ayahnya ada di Qasim, jauh. Ini mungkin bisa 1000 km jaraknya, jauh sekali. Dia pergi, dia bilang maaf ayah saya butuh. Saya tidak bilang ayahnya pesan kambing enggak. Dia bilang ayah saya butuh sama saya, jadi pengajian saya nggak bisa lanjutkan. Ditutup sama dia pergi ke pasar kambing di kota Jeddah. Beli kambing 5 ekor itu, kemudian dia sewa mobil pick up, dia setir sendiri. Kambing itu dibawa 1000 km bawa mobil sendiri sampai ke depan ayahnya, lalu dia bilang ayah, setelah salaman, ini pesanan Anda, cium tangan, pulang lagi kembali ke Jeddah. Karena ayahnya nggak bilang, nak transfer ya, enggak. Ayahnya cuma bilang, ayah butuh 5 ekor kambing, nggak ada instruksi yang lain.
Yang paling bakti adalah beli, bawa ke depan ayah. 1000 kilometer. Ini bentuk bakti yang luar biasa gitu. Ada seseorang, teman-teman sekalian juga sama, salah satu ulama di Saudi yang kami kenal, di majelis ilmu, banyak orang yang datang di pengajiannya, ibunya telepon, adabnya sama, dimatikan mic sama dia. Dia bilang sama jemaahnya, maaf, ini ibu saya telepon, jangan ada suara. Dia nggak mau ibunya tahu kalau di pengajian. Mirip dengan kasus tadi. Begitu diangkat teleponnya, lalu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ibunya bilang, nak, ibu rindu sekali, pengen duduk sama kamu. Dia nggak bilang, bu maaf ya, saya lagi pengajian, nanti aja. Mungkin teman-teman kalau di kantor, saya kan lagi kerja, masa ibu nggak tahu? Misal, kadang-kadang ada orang begitu sama orang tuanya. Dia nggak cerita apa-apa. Ibunya cuma bilang, nak, ibu rindu pengen duduk sama kau. Baik ibu. Ada sesuatu yang ibu pesan lagi? Nggak ada. Itu terus sama dia teleponnya, dinyalakan mic-nya, lalu dia bilang, jemaah maaf, ibu saya lagi butuh sama saya. Pengajian saya tutup ya. Ini orang banyak yang datang ribuan, diberhentiin sama dia karena ibunya. Lalu dia pergi ke rumah ibunya, hanya ngobrol. Dia nggak bilang, ibu tadi ibu telepon saya lagi pengajian loh. Nggak ada. Dia datang, salaman sama ibunya, langsung ngobrol. Dia nggak cara apa-apa, apapun hajat ibunya dipenuhi. Lihat bagaimana mereka mengetahui kadar kedudukan orang tuanya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Isra 23 tadi, setelah beriman kepada Allah, bakti dengan orang tua. Baik, bagaimana dengan orang tua kafir, Ustaz? Kalau orang tua saya Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, nggak ada agamanya, apakah tetap saya wajib bakti? Tetap wajib bakti. Yang penting tidak mendukung ibadah mereka saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, renungi baik-baik ayat ini, di dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Al-ayat artinya, Allah bilang, dan kami perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat sebaik-baiknya kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Artinya bulan pertama hamil mulai merasa lemah, bulan kedua lebih berat, bulan ketiga lebih berat, apalagi kalau sudah 9 bulan. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau di perut kita letakkan beban 1 kilogram atau setengah kilogram, tapi kita bawa kemana saja. Jadi beban celana aja atau baju aja kalau berat sedikit kita letih, apalagi kalau ini anak di dalam perut, kemana-mana dibawa susah. Ini Allah ceritakan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya, menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur dan berterima kasih kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat, kata Allah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Juga sabda Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Atau dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Yang artinya tidak boleh ada ketaatan, kepatuhan yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta Allah. Kita boleh patuh sama ibu dan ayah kita selama dia bukan perintahkan pelanggaran agama. Kalau ada misalnya di antara muslimah, ibu ayahnya bilang, nak, nggak usah pakai jilbab dulu. Di sini kita nggak ikutin, tapi tetap santun dan sopan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dan ulama merincikan, kalau perintah Allah itu wajib,
haknya Allah wajib, seperti sholat 5 waktu, tutup aurat misalnya, puasa Ramadan, ya, yang wajib-wajib. Ini semuanya hak Allah yang wajib. Kalau bertemu dengan hak makhluk yang wajib, seperti taat sama orang tua, ibu-ibu taat sama suami, ini kan juga wajib. Kalau ketemu antara wajib haknya Allah dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan yang mana? Haknya Allah. Misal bapak ibu lagi sholat duhur, Allahu Akbar, ibunya panggil, nak, ayahnya panggil, nak, nggak boleh kita berhentiin sholat. Kenapa? Karena kita sedang sholat wajib. Walaupun panggilan ibu kita juga wajib dijawab. Tetapi kalau bertemu antara haknya Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat duha, ibu dan ayah kita panggil, nak, batalin sholatnya. Nggak boleh kita lanjut karena menjawab panggilannya wajib, yang kita sedang kerjakan sunnah. Nah, di sini kita bahas adalah kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan orang tua kita, nggak boleh kita patuhi kalau itu menyuruh kita meninggalkan kewajiban Allah. Tadi saya bilang misalnya kita mau pakai jilbab muslimah, orang tuanya bilang nggak usah nak, nanti aja kalau kau sudah nikah. Nggak boleh kita patuhi, tapi tidak boleh kasar. Kita hanya sekarang mengatakan ibu, ayah ini kewajiban agama. Kita tetap rayu, bicara baik-baik, santun dengan orang tua kita. Nabi SAW mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang mulia, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya di nomor 44. Kata Nabi SAW, ridho Rabb fi ridho walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan seorang orang tua atau seorang ayah, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Apa maknanya ridho Bapak Ibu sekalian? Saya kasih contoh supaya paham makna ridho. Kan ada juga hadis tentang wanita yang kata Nabi SAW, tidak ada istri yang meninggal lalu suaminya ridho kecuali pasti masuk surga. Apa makna ridho? Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Begini makna ridho. Kalau ada orang miskin lagi minta sesuatu, misal dia bilang, Bapak Ibu tolong bantu saya sudah 3 hari nggak makan, atau anak saya mau bayar uang sekolah, saya butuh uang 1 juta rupiah. Kalau Bapak Ibu kasih dia uang 100.000, 200.000, sementara dia butuh 1 juta, ibu dan bapak belum buat dia ridho, karena hajatnya belum terpenuhi. Bahkan kalau kita kasih 1 juta pun belum tentu kita buat dia ridho. Kalau mau buat dia ridho si pengemis tadi ini, maka kita tanya, Bapak, Ibu tinggal di mana? Mana rumahnya? Kita datangin rumahnya. Lihat kebutuhan rumahnya apa saja. Oh, ada anaknya 3 belum sekolah, kita sekolahkan. Ada rumahnya rusak, kita perbaikin. Ya. Apa saja, listriknya belum ada, kita pasangin listrik. Sampai semua kebutuhannya kita penuhi. Itu namanya kita telah membuat si pengemis tadi ridho. Itu makna ridho. Artinya kita memberikan di atas kebutuhan dia. Di sini dalam hadis dikatakan ridho Allah, Allah akan limpahkan apapun yang merupakan kebutuhan kita dipenuhi pada ridho kedua orang tua. Kita harus berbakti sama orang tua teman-teman sampai mereka puas. Mereka betul-betul merasa ini anak udah nggak bisa lagi dipuji udah. Ya, ada anak-anak Masya Allah ya. Pernah ada kasus juga satu kali di Saudi. Ada orang lagi sholat Jumat, di rakaat kedua, di rakaat pertama, di sujud pertama, rupanya dia jatuh, terus nggak bangun-bangun lagi sujud. Orang berdiri sampai rakaat kedua nggak bangun-bangun, sampai salam orang semua ngerumun. Kebetulan memang imam masjid ini seorang ulama di Jeddah. Dia lagi khutbah Jumat, kemudian dia imami sholat. Suaranya bagus sekali. Begitu dia lihat orang lagi ngerumun, dia habis sholat, dia lagi mau zikir, dia tanya, diambil mic-nya, dia tanya, ada apa jemaah? Oh, ada orang yang jatuh, Syekh. Gitu. Syekh ini kayak kita kiai. Ada orang yang jatuh tadi. Kata dia, coba lowongkan, kasih biar dia bisa bernafas.
Rupanya kata dia, terus siapa jemaah yang mau bantu silakan bantu ke rumah sakit segera. Dibawalah segera ke rumah sakit. Pas tiba di rumah sakit, informasinya kata dokter, orang ini sudah meninggal setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu maksudnya pada saat dia sujud tadi itu. Ya. Maka imamnya bilang, saya penasaran orang ini. Pertama dia mati hari Jumat. Mati hari Jumat ini punya kemuliaan ya. Di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mati hari Jumat, dalam riwayat lain malam Jumat, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Ya. Kemudian dia meninggal lagi hadir sholat Jumat, meninggal lagi sujud. Ini pasti ada sesuatu. Husnul khatimah orang ini. Maka dia bilang, saya penasaran mau tahu siapa orang ini. Tunggu kerabatnya datang, rupanya adiknya datang. Lalu dia tanya, ini imamnya bilang, ini saudaramu kan meninggal tadi lagi sholat. Saya ingin, kata imam tadi, syekhnya ini, saya ingin memandikan jenazah kakakmu ini. Sekaligus nanti saya ingin bicara sama kamu dan keluargamu malam takziahnya. Baik, silakan. Ini berita gembira, ada seorang ulama memandikan saudara kami, silakan. Datanglah si alim ini, syekh ini ke rumahnya dia. Setelah dia mandikan jenazahnya, diurus, disolatin segala macam, malamnya malam takziah. Lalu kemudian dia bicara sambil nunggu tamu datang, lalu dia bicara sama adiknya ini. Dia bilang, saya mau tanya, apa sebenarnya yang kakakmu buat sampai Allah beri dia husnul khatimah? Dia meninggal di hari Jumat, selamat dari fitnah kubur. Lagi hadir sholat Jumat itu sendiri, lagi sujud. Ini kemuliaan. Dia bilang apa? Sebenarnya syekh, adiknya bilang, kami ini punya seorang ibu yang tua dan kami 6 orang bersaudara. Semuanya kami bakti sama ibu kami, alhamdulillah. Tapi kakak saya ini berbeda. Setiap kali kami masuk ke dalam rumah orang tua kami, ibu kami setiap hari mau jenguk, mau datang, mau bawain makanan, pasti dia lebih dulu ada. Bertahun-tahun selalu dia duluan. Dia yang cuci baju ibu kami, dia yang setrikakan, dia yang tata di lemari, dia yang sisirkan rambutnya, dia yang siapkan sendal di kamar mandi, sampo, sabun, semua dia yang siapin. Tidak ada sesuatu pun yang kami sempat melakukan sebagai saudaranya. Maka kata syekhnya, wajar Allah pasti dia husnul khatimah. Karena bakti sama orang tuanya. Ada orang teman-teman, mungkin ibadah sunnahnya kurang. Mungkin dia tidak sholat duha, mungkin dia masih sholat malam tapi sesekali, mungkin zikirnya juga masih sedikit, mungkin bacaan Qur'annya masih terbatas, tapi bakti sama orang tuanya. Allah berkahi luar biasa. Allah berkahi usahanya, Allah berkahi jabatannya, Allah berkahi kesehatannya. Emang begitu. Karena ridho Allah, Allah berikan semua kebutuhan kita dengan ridhonya kedua orang tua kita. Ada kisah lain juga. Seorang syekh, saya banyak cerita tentang Saudi karena kebetulan saya pernah di sana tinggal ya. Jadi bukan berarti saya tidak datangkan kisah dari Indonesia. Kebetulan karena di sana memang itu ada banyak ceramah-ceramah yang kadang-kadang saya hadiri. Dia bilang ada seorang syekh ditelepon oleh seseorang anak muda. Anak muda ini telepon begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syekh. Iya. Saya ini setengah jam lagi dari sekarang, setengah jam saja, saya akan divonis oleh pengadilan di penjara seumur hidup. Loh kenapa bisa? Kata syekhnya, loh iya, ada orang-orang yang menipu saya, buat data-data palsu, macam-macam, bohong, akhirnya saya sekarang tidak bisa bantah, karena mereka punya banyak argumen. Apa saran Anda? Kata dia begitu, apa saran Anda? Saya sudah berdoa, saya sudah coba membantah, tapi vonis kelihatannya setengah jam lagi, saya kena seumur hidup. Syekhnya bilang, ayah ibu masih hidup enggak? Dia bilang, ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu saya saja. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan sekarang? Dia bilang, bisa. Sekarang setengah jam saya punya waktu. Rumah ibumu dekat nggak? Dekat. Sekarang kau keluar dari pengadilan, cari restoran terbaik di pinggir jalan, beli makanan yang terbaik, pergi makan sama ibumu.
Kata anak muda ini, Syekh, setengah jam lagi saya mau dipenjara seumur hidup. Bagaimana bisa saya pergi beli makanan, duduk sama ibu saya? Kata Syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya silahkan. Kau tanya saya kan, sekarang itu kata kuncinya. Dia bilang baiklah, dia tidak ada pilihan lain. Dia keluar dari pengadilan, starter mobilnya, mampir ke satu restoran yang dianggap terbaik, kemudian dia pergi makan sama ibunya. Subhanallah, kata Syekhnya, belum setengah jam, masih 20 menit, dia sudah telepon ke saya. Dia bilang, jazakallahu khair Syekh, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Syekhnya, khairan insyaAllah, mudah-mudahan baik beritanya. Dia bilang, iya Syekh, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang menuduh saya itu, dia juga dilaporkan oleh orang lain dan kebongkar kejahatannya. Ternyata semuanya ini bohong dan terbongkar. Allah datangkan orang lain yang membongkarnya. Kata Syekhnya, kira-kira menurut kau apa sebabnya kau bisa selamat? Dia bilang, demi Allah Syekh, ibu saya. Loh kok bisa? Iya, semenjak saya bawa makanan ke rumah, saya hidangkan buat ibu saya makan sambil nangis mengatakan, semoga Allah balas kau dengan kebaikan, nak. Semoga Allah mudahkan urusanmu. Hanya karena temani ibunya makan, masukkan kegembiraan pada ibunya, selesai urusan besarnya. Pernah gak kita berpikir itu teman-teman sekalian? Kadang-kadang bahkan kita tidak pernah memikirkan orang tua kita sudah makan apa pekan ini, hari ini, bajunya sudah berapa tahun dipakai, sejadahnya, mukenahnya, Al-Qur'annya, kopiahnya, baju kokonya. Kenapa kita nggak ganti? Kalau teman-teman kerja ada hasil, orang tuanya jauh, belikan dari kota kita, kirim ke sana, walaupun di kotanya dia ada. Saya punya seorang ayah, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau, di Makassar. Kadang-kadang kalau saya beli kebutuhan bulanan dari Jakarta, sabun, sampo, saya tahu di Makassar ada. Saya beli, kirim di sana. Atau kadang-kadang saya minta tolong sama istri saya di Makassar, kebetulan beliau ada di sini. Kemudian tolong belikan sekalian belanjaan buat orang tua, dibeli sama dia. Subhanallah, cuma biasa saya sampo sabun, tapi itu seperti jadi bahan kebanggaan di seluruh keluarga. Bukan kita sedang saja pujian, tapi orang tua itu kalau kita kasih sesuatu, mungkin cuma bawain satu bungkus makanan, beliin odol, itu satu, siapapun yang dia kenal diceritain semua. Bagi dia tuh nilainya sangat mahal sekali. Maka ini kunci yang luar biasa sebenarnya, menandakan ridha Nabi, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang tabi'in teman-teman, namanya Uwais Al-Qarn. Uwais Al-Qarn. Jadi Uwais Al-Qarn ini namanya dia Uwais, Qarn nama sukunya. Dengarkan hadisnya begini. Hadis ini sahih diriwayatkan Tirmidzi nomor 1899. Kata baginda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua orang. Umar bin Khattab mertua Nabi, dijamin surga. Ali bin Abi Thalib adalah anak mantu Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Ini adalah juga dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdat ahlil Yaman. Hai Umar, hai Ali, juga orang lain disuruh dengar yang hadir. Nanti akan datang seseorang dari Yaman bernama Uwais bin Amir. Dia akan datang bersamaan kelompok orang-orang dari Yaman, dari suku Murad, min Muradin thumma min Qarn. Suku Murad dari suku Qarn. Dari Nabi SAW menjelaskan sukunya. Kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirham. Dia pernah kena penyakit kusta dan dia berdoa sama Allah, Allah sembuhkan, kecuali besar seperti dirham ada di pundaknya, belum sembuh, yang lain sembuh semua. Lalu kata Nabi SAW, lahu walidatun huwa biha bar. Dia punya seorang ibu yang dia bakti sekali sama ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abar. Karena baktinya sama ibunya, sampai-sampai kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia bilang, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, sembuhkan penyakitku misalnya. Atau dia mengatakan, ya Allah, aku bersumpah kepadamu, lunasi utangku. Langsung Allah kabulkan. Karena bakti sama ibunya, kalau dia sumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Umar dan kepada Ali,
Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dijamin masuk surga. Sengaja Nabi tunjuk dua sahabat ini agar yang lain faham. Kalau dua orang ini aja saya suruh, apalagi kalian. Gitu. Nabi SAW mengatakan, fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Hai Umar, hai Ali, kalau seandainya kau ketemu sama itu yang namanya Uwais, minta dia istighfar kepada Allah untuk kamu berdua. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ini adalah sahabat. Dudukannya mulia sekali. Tapi kenapa Nabi suruh dua-duanya pergi istighfar, minta orang itu mohon ampun untuk kamu? Ternyata karena baktinya sama orang tuanya. Umar bin Khattab, teman-teman, setiap tahun di musim haji, dari semenjak itu Nabi SAW sampaikan, beliau selalu cari mana penduduk Yaman, jemaah haji Yaman mana di sana, ada nggak yang namanya Uwais? Maka orang-orang Yaman bilang nggak ada, kami nggak kenal namanya Uwais. Umar tahun depan tanya lagi, tahun depan tanya lagi, sampai Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar jadi raja. Umar jadi raja dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Tiap tahun Umar selalu tanya jemaah haji dari Yaman, ada Uwais nggak? Ada Uwais nggak? Dari suku Qaran, dari Murad? Nggak ada, nggak ada. Pas tahun terakhir, tahun 23, tahun di mana Umar meninggal dalam haji terakhir. Umar pergi haji, lalu Umar tanya orang-orang Yaman, ada nggak Uwais? Orang-orang Yaman bilang, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, raja, dipanggil wahai Amir Mu'minin, Anda setiap tahun tanya Uwais ini, kami nggak pernah tahu ada Uwais. Lalu ada satu jemaah haji rupanya di situ, pengembala kambing, dia maju ke depan, dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, mungkin yang Anda maksud ini teman saya. Ada teman saya tinggal di padang pasir jauh, nggak ada yang kenal dia, namanya Uwais. Tahun ini dia haji. Kata Umar, baik, kalau dia ada, panggil saya. Kata orang itu, baik, mungkin dia 2-3 hari sampai ke Mekah, karena dia sama kelompok yang lain. Begitu tiba, orang ini datang kepada Umar, ya Amir Mu'minin, sudah ada Uwais. Langsung Umar jalan kaki ke sana buru-buru. Begitu ketemu lalu tanya, apakah kau Uwais bin Amir? Dia bilang, iya, saya Uwais bin Amir. Apa kau dari suku Murad, cabang daripada suku Qaran? Dia bilang, iya. Apa kau pernah kena penyakit kulit, kemudian kau berdoa sama Allah, Allah sembuhkan kecuali seperti koin dirham di pundakmu? Dia bilang, iya. Apa kau punya seorang ibu tua yang kau bakti? Dia bilang, iya. Kata Umar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang Nabi sampaikan benar nih. Saya mohon, kau mohon ampun kepada Allah buat saya di depannya orang-orang di musim haji. Kata Uwais, ya Amir Mu'minin, Anda siapa, saya siapa? Artinya istighfar Anda pasti lebih mustajab lah. Masa saya disuruh minta? Kata dia, karena Rasulullah SAW suruh saya cari kau. Tiap tahun saya cari kamu ini. Dan minta saya mohon kepada kamu agar mohon ampun kepada Allah buat saya. Kata Uwais, baiklah kalau begitu. Dia mohon ampun buat Umar, ya Allah ampunilah Umar, ya Allah begini dan begitu. Umar ini rupanya waktu tahun 23, di tahun akhir-akhir hidup beliau sempat menikah dengan anaknya Ali. Ada anak perempuannya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini namanya Ummu Kalthum, saudaranya Hasan dan Husain. Waktu Umar melamarnya, Umar mengatakan, saya ingin punya hubungan dengan kerabat Nabi SAW. Maka dia nikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar bin Khattab mertuanya Nabi, Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib mertuanya Umar. Ya. Maka Umar lari-lari cari mertuanya Ali, sekalian sahabatnya. Mana Ali? Mana Ali? Ketemu Ali akhirnya. Ya Ali, saya sudah ketemu sama Uwais. Karena yang Nabi sebut Umar sama Ali. Cari dia. Ada di sini dan di situ. Ayo saya ditemani. Lari-larilah berdua orang ini sampai ketemu Uwais. Ali tanya lagi, pastikan benar semuanya. Kata Ali, mohon ampun buat saya. Ini Uwais bilang, wahai Ali, dipanggil ya. Ini Anda ini siapa? Anak mantu Nabi, ya, sepupu Nabi, ahli baitnya, orang terhormat, ahli ibadah.
sahabat Nabi, kenapa minta saya? Nabi yang bilang, pokoknya mohon ampun sekarang buat saya. Uwais angkat tangan lagi, ya Allah ampunilah Ali, dan seterusnya. Maka setelah itu tersebar satu musim haji waktu itu, bahwasanya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma sudah menemukan Uwais. Satu musim haji cari mana Uwais ini. Uwais nggak ada, hilang, nggak ada di musim haji, hilang. Sebagian ahli sejarah mengatakan sekitar 9-10 tahun setelah itu Uwais ditemukan ada di Irak. Dia lagi memungut-mungut makanan di sampah. Orang miskin, dia mungut makanan di sampah. Kalau dia temukan makanan yang masih bagus, dibersihkan sama dia, dipotong-potong yang sudah rusak, dipanasin, dicari lagi orang miskin, dibagi dua. Tapi yang kita ingin diberatkan baktinya sama orang tuanya. Apa yang dia buat? Disebutkan dalam kisah-kisahnya, dikatakan dia pernah satu kali memperbaiki atap rumahnya. Jadi kebetulan kalau kita mungkin dari jerami atau apa ya, orang dulu pakai pelapa kurma kalau di Timur Tengah. Jadi daun-daun kurma itu kan tipis sekali sebenarnya. Apalagi zaman dulu belum ada beton kayak kita sekarang. Maka dia bilang dia naik di atas gitu. Kemudian pas dia mau perbaikin, karena rupanya dia yang terbuka, takut kalau hujan masuk hujan, maka dia mau perbaikin. Pas dia mau perbaikin, ibunya lagi lewat di bawah. Ibunya lewat di bawah. Kira-kira teman-teman di sini, kalau ada atap rumah rusak, pas kita mau perbaiki, lihat ke bawah ada ibu di bawah, apa yang antum ngomong? Apa kira-kira yang kita bilang? Sudah sopan sekali kalau kita mengatakan, ibu, maaf ya, saya mau perbaikin atap, jangan sampai ibu kena, tolong ibu pindah. Itu sudah sopan sekali. Benar nggak? Perhatikan apa yang Uwais lakukan. Ini lagi panas, terik, peringatan panas sekali. Dia lihat ibunya, dia berdiri, nggak bicara satu kalimat pun, diam saja. Dia diam sampai ibunya nggak tahu dia ada di atas nih. Dia terus, ibunya menyulam berjam-jam di atas. Menyulam, buat apa? Dia nggak bilang, ibu pindah bu, nggak ada. Tunggu ibunya pindah, baru dia pindah. Dia nggak mau jalan, takut debunya jerami itu kena ibu. Kita kadang-kadang sendal orang tua kita injak, buang sembarangan. Ya. Makanannya kita makan, dibentak-bentak. Ini bahaya sekali. Ingat, Allah melarang kita teman-teman mengucapkan kalimat sama orang tua, ya, tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kalian ucapkan kalimat uff. Orang Arab itu kalau bilang uff, kalau kita Indonesia Kalau kita bilang ibu ini, ayah ini, gitu. Allah bilang tidak boleh. Jangan kalian membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya kaulan karima. Kaulan karima maknanya kalimat yang luar biasa, lembut, santun, tertata, menghormati, masuk semua maknanya itu. Nggak boleh sama sekali kita menghardik mereka. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, dan hadis sudah masyhur sekali ini, tentang hadis Bukhari ya, tentang 3 orang yang pernah berjalan, kata Nabi SAW, di zaman dulu, Bani Israel, jalan di padang pasir. Jalan di padang pasir, hujan deras, dan kebetulan ada gunung-gunung batu. Maka ketiganya bersembunyi dalam sebuah gua. Jatuhlah batu besar dari atas, kena longsor, tertutup pintu gua. Mereka dorong-dorong, nggak bisa. Maka ini ulama angkat hadis ini dalam bab bir atau bakti sama orang tua juga. Intinya, ketiga orang ini saling mengatakan satu sama yang lain, nggak ada lagi yang bisa keluarkan kita dari gua ini kecuali amal soleh yang pernah kita lakukan. Sekarang masing-masing sebutin amal soleh yang dia anggap paling dia andalkan, berharap hari kiamat kalau ditimbang bisa masukkan ke dalam surga. Maka mulailah yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah sangat tua, dan saya mengembala kambing. Setiap hari kalau saya pulang dari gembalaan,
saya selalu membawa dan memerahkan buat mereka susu. Kemudian susu itu saya kenakan angin supaya dingin, lalu saya suapkan di mulut keduanya. Satu hari pernah saya pulang ke rumah, ibu dan ayah saya sudah ketiduran karena saya telat. Maka saya memegang susu itu dari malam sampai pagi. Jadi kalau kita pulang ke rumah, bawain pesanan ibu ayah kita. Kalaupun tidur kita sudah gembrang-gembrang pintunya. Ya. Ibu ayah, nih saya sudah belikan nih, bangun. Ya. Misal, ini enggak. Dia karena tidak mau kagetkan orang tuanya, dia pegang susu itu di piringnya dari malam sampai pagi. Dalam riwayat lain dikatakan, anak dan istri saya tidak akan minum susu sampai orang tua saya minum. Maka pada malam itu karena saya pegang susu, anak istri saya kelaparan, anak saya datang nangis-nangis di kaki saya. Sampai tertidur, saya nggak pedulikan. Harus orang tua saya dulu minum, baru anak saya. Setelah tiba pagi hari, orang tua saya bangun, maka saya membuat kesannya, saya baru menyiapkan susu itu. Padahal dari semalam suntuk berdiri. Lalu saya minumkan pelan-pelan susu itu. Saya minumkan pelan-pelan. Maka kalau seandainya amal itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut, tapi mereka belum bisa keluar. Tapi di sini yang jadi saksi bahasan kita adalah bagaimana bakti sama orang tuanya bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya seorang wanita, riwayat lain dikatakan sepupu saya, yang sangat saya cintai, cantik ya, dan menggoda. Saya suka sekali sama dia. Kemudian saya selalu tawarkan diri untuk berzina dengan dia, tapi dia nolak terus. Satu waktu ibunya sakit, lalu dia butuh duit, dia datang kepada saya. Lalu saya menawarkan diri, kalau seandainya kau mau menawarkan dirimu, kau mau maksudnya zina dengan saya, naudzubillah, maka saya akan kasih kebutuhanmu. Karena dia anggap ibunya butuh perempuan ini, dia pun memasrahkan dirinya. Bahasa orang ini unik. Dia bilang apa? Pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, artinya sudah tidak ada busana, tinggal diletakkan ke kemaluan di kemaluan. Ini berat sekali. Orang ini perempuan sangat dia cintai, dia sukai, bertahun-tahun dia kejar, tidak pernah berhasil. Kali ini datang pasrahkan diri. Wanita itu cuma ucapkan satu kalimat. Bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Katanya kalau kau mau letakkan kemaluanmu, nikahi saya dulu. Tapi bahasa santun. Maka dia bilang, ya Allah, aku tiba-tiba waktu dengarkan kalimat wanita itu, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah, hatiku bergetar. Aku tinggalkan itu. Tidak jadi dia meletakkan kemaluan, tidak jadi berzina karenamu. Kalau itu memang amal kau terima ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka batunya juga jadi pecah lagi, tapi belum bisa keluar. Tinggal orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu saya punya seorang pegawai, dia bekerja sekian lama, kemudian satu waktu ada gaji dan dia tidak terima, tiba-tiba pergi tanpa berita. Maka saya pun tunggu ini orang kok nggak datang. Maka saya coba mengambil inisiatif, gaji dia saya belikan beberapa ekor sapi. Dan saya bayar pengembala-pengembala khusus untuk merawat sapi itu. Sehingga setelah sekian tahun, menjadilah sapi-sapi itu satu lembah yang penuh. Jadi lembah penuh, sudah ratusan ekor sapi. Dari hasil upahnya pegawai itu. Satu waktu dia datang lalu mengatakan, wahai tuan, Anda kan masih ingat dulu saya pernah bekerja berapa tahun yang lalu. Dan saya tidak terima gaji saya. Sekarang saya mau minta, bertakwalah kepada Allah. Lalu saya katakan pada dia, apa kau lihat lembah itu yang penuh dengan sapi? Kata dia, iya. Baik, ambil semuanya itu punya kamu. Kata dia, ai tuan, jangan olok-olok saya cuma minta hak gaji saya saja. Kata dia, tidak, saya tidak olok-olok. Gajimu karena kau tidak datang bertahun-tahun, saya belikan sapi, saya kembang biakan, ini punyamu, ambil saja. Maka ya Allah, dia pun pergi ke lembah itu, mengambil semua itu tadi, ratusan ekor sapi dengan pengembala-pengembalanya, tidak meninggalkan satu ekor pun buat saya. Kalau amal itu ikhlas karenamu,
maka keluarkanlah kami dari lubang ini atau gua ini. Maka pecah lagi batunya, akhirnya mereka bisa keluar. Jadi teman-teman bisa bertawassul dengan amal soleh ini. Kalau kita lagi sakit, ingat kira-kira amal soleh apa yang paling pernah kita kerjakan. Ya Allah, saya pernah begini. Tapi antara kita sama Allah ya, jangan cerita ke orang jadi riak nanti. Tapi antara kita sama Allah, ya Allah, saya pernah bersedekah membantu sepupu saya di rumah sakit. Dia sakit, saya bayarin 10 juta. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Kalau itu ikhlas karenamu, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku. Itu yang dicontohkan dalam hadis ini. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya. Tadi memberikan susu itu. Teman-teman sekalian, kapan kita bakti sama orang tua kita, Allah akan berikan kepada kita juga anak-anak yang berbakti. Itu kata kuncinya. Kalau bapak ibu ingin anaknya santun, sopan sama dia, dia harus juga sekarang melakukan orang tuanya seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, baginda Nabi SAW bersabda, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, Allah akan memberikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan berzina, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Ini juga pernah terjadi teman-teman sekalian. Ada seorang teman dekat saya di Syria, beliau dari Syria tapi tinggal di Jakarta, jadi dosen. Ya. Pernah kebetulan saya satu alma mater di salah satu kota di Makassar, betul kami dua-duanya jadi dosen beberapa tahun lalu. Sempat kami bicara-bicara tentang bakti tentang orang tua ini, menceritakan ada mahasiswa di kampus itu kami ngajar. Kemudian sempat dia cerita, teman ini cerita orang Syria ini. Dia bilang, apa yang disampaikan Nabi SAW itu, kalau orang bakti sama orang tuanya, Allah juga akan balas dengan orang yang berbakti atau anak-anak yang berbakti. Kalau dia durhaka, Allah juga kasih dia anak durhaka. Dia bilang ada cerita di kampung saya di Syria, kisah nyata dia bilang. Ada satu bapak, dihormati sekali, orang kaya dan punya wibawa. Dia punya anak cuma satu, Allah kasih, laki-laki saja. Dan dia sayang sekali sama anaknya, sampai semua kebutuhannya anak ini dipenuhi. Orang sudah jadi buah bibir di masyarakat, kayak misalnya di kabupaten ini dikenal, oh si fulan itu sayang sekali sama anaknya misalnya. Dia jadi buah bibir karena memang apa saja anaknya dipenuhi sama dia. Satu waktu dia jalan di pasar, terus anaknya minta, ayah beliin saya itu, saya mau. Ayah bilang, nak, ayah lupa bawa uang, kita ke rumah dulu ambil, baru kita kembali beli. Rupanya anaknya ini nggak mau, marah sama ayahnya. Dan ayahnya sudah bujang, sudah 17-18 tahun dia bilang. Ayahnya bilang sabar, kita ke rumah, ribut sama ayahnya, terus dia pukul ayahnya. Ini kisah nyatanya, anak ini pukul ayahnya. Spontan, orang satu pasar datang, marah sama si anak. Kamu ini apa ini? Kok pukul ayahmu, gimana ceritanya? Mereka mau keroyokin. Lalu ayahnya bilang, jangan pukul anak saya, biarin aja. Orang-orang pasar bilang, ini anak sudah durhaka sama kamu nih. Mana bisa anak pukul ayahnya? Nggak mungkin. Tapi jawabannya si ayah ini yang kita ingin titik beratkan. Apa dia bilang? Dia bilang, saya baru ingat sekarang. Waktu dulu saya masih seumur anak saya ini, saya pernah lewat di pasar ini bersama ayah saya. Dan saya pernah pukul ayah saya di tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala balas dia. Ini harus kita lakukan teman-teman. Bagaimana kita berbuat baik pada orang tua, anak-anak akan begitu. Terbalik, kalau kita durhaka, Allah balas juga yang sama. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, pernah bakti sama orang tua juga ini selain mendatangkan ridho Allah segala macam yang sudah kita jelaskan, juga dia menjadi pembersih dosa ya. Seberat apapun dosa yang Bapak Ibu lakukan, selain tobat kepada Allah, segera bakti sama orang tua. Karena itu pembersih dosa. Riwayatnya banyak. Di antaranya adalah pernah Ibnu Umar berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar.
apakah ada pintu tobat untuk saya? Maka Nabi SAW jawab begini, apakah kau masih memiliki ibu yang hidup? Dia menjawab, tidak ada. Kata Nabi SAW, adakah saudaranya ibumu, tante dari ibu? Ya. Maka dia mengatakan, iya ada. Kata Nabi SAW, berbaktilah padanya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 1904. Kalau kita belum paham hadis ini teman-teman, renungi hadis yang setelahnya. Akan menjelaskan masalah itu. Bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dengan sanad sahih nomor 4. Jadi riwayatnya begini. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, sesungguhnya aku pernah melamar seorang wanita, tapi dia menolak. Wanita itu menolak. Sedangkan setelah dia menolakku, ada laki-laki lain yang melamar, lalu dia terima. Maka aku pun terbawa dengan cemburu, lalu aku membunuh wanita itu. Jadi laki-laki ini lamar wanita, ditolak. Ini tentu tidak boleh ya, tidak baik. Bapak-bapak di sini, laki-laki sini kalau ditolak ya cari yang lain. Tidak usah bunuh orang, gitu ya. Tapi ini subhanallah dia bunuh sama dia. Karena dia jengkel, dia bunuh. Tapi dia nyesal, dia bilang, cuman aku menyesal atas perbuatanku itu. Apakah aku masih bisa taubat? Maka Ibnu Abbas bertanya, ibu masih hidup nggak? Dia bilang tidak ada lagi. Maka Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu. Jadi mulai sekarang kau taubat nasuha, sholatlah, puasalah, sedekahlah, taubat sudah selesai dan amal soleh. Lalu setelah orang itu pergi, rupanya ada muridnya Abdullah bin Abbas namanya Atha bin Yasar rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Atha bin Yasar berkata, aku penasaran tanya, Ibnu Abbas, kenapa waktu orang ini cerita dia membunuh wanita yang dia cemburuin karena menikah sama laki-laki lain, Anda tanya ibunya nih laki-laki? Kan dia tanya, apakah ada pintu tobat untuk aku? Kenapa Anda tidak jawab? Ada. Kenapa harus jawab tanya ibunya? Kata Ibnu Abbas, ini jawabannya. Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat bakti kepada seorang ibu. Artinya, dosa besar pun akan bisa dimaafkan itu dengan bakti kepada orang tua. Ini luar biasa manfaatnya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim jilid 4 halaman 1978, ragama anf thumma ragima anf thumma ragima anf thumma ragima anf. Artinya sungguh terhina dan celakalah seseorang. Sungguh terhina dan celakalah seseorang. Sungguh terhina dan celakalah seseorang. 3 kali Nabi sebutkan. Kalau secara terlihat teman-teman, makna ragima anf, kalau hidung seseorang dijatuhkan di tanah, ya, kemudian digosok-gosok hidungnya sebentuk penghinaan. Itu maknanya. Nabi bilang begitu. Celaka dan terhinalah seseorang. 3 kali Nabi SAW ulangi. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksudkan wahai utusan Allah? Qala man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Seseorang yang celaka tadi adalah siapapun yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dan ternyata tidak ada yang bisa membawanya masuk ke dalam surga. Jadi ini juga termasuk hal yang harus digarisbawahi. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan 2 poin. Poin yang pertama adalah berhubungan dengan masalah kalau kita mau mendapatkan pahala bakti dengan orang tua kita, tentu kita melakukan bakti itu. Nanti Allah akan berikan kita anak-anak. Tapi bagi orang tua di sini, kalau mau buat anaknya bakti dengan dia sehingga anaknya selamat, dia pun dapat baktinya,
maka harus dari awal dia membentuk anak itu menjadi orang yang baik. Saya mau berbagi begini. Teman-teman kalau punya anak-anak ini usahakan kita bentuk seperti yang kita mau. Dan jangan buka pintu-pintu durhaka bagi mereka. Contoh misal, kalau bapak ibu mau belikan anaknya yang masih kecil baju, mau berikan makanan, udah beli, bawa pulang, kasih aja langsung. Nah, ini dari ayah, ini dari ibu. Hari ini kita masak ini. Jauhi, hindari semaksimal mungkin pertanyaan mengatakan, nak, kau mau pakai baju apa? Kau mau minum apa? Kau mau makan apa? Mau makan apa? Walaupun ini bentuk sayang ya. Walaupun kita bilang, nak, mau makan apa? Mau minum apa? Itu bentuk sayang. Tapi sebenarnya ini berbahaya. Kata sebagian ulama, pertanyaan yang sering memberikan pilihan kepada anak dan bukan orang tua yang mengatur anak, ini nanti membuka pintu durhaka di satu sisi. Misal contoh, ibu-ibu misalnya mau masak, dia bilang, nak, besok mau makan apa? Oh, saya pengen sayur asam sama tempe, ibu. Misal. Atau sayur asam sama ayam goreng. Besok ibu lupa. Besok ibu lupa masak. Lalu anaknya datang tanya, bu, kok ada makanan? Ada. Dibuka ternyata tempe, bukan ayam goreng. Dia mau ayam goreng misalnya. Maka dia bisa tanya, bu, kok nggak masak yang saya pesan? Pertanyaan ini dikhawatirkan masuk dalam bab durhaka nanti. Karena dia protes orang tuanya kan. Ah, ibu ini kan sudah janji sama saya. Akhirnya dia bicara yang seperti itu. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya teman-teman, orang tua yang kalau dia jalan, anaknya di sebelahnya seperti dia. Kalau ada bapak-bapak di sini, masya Allah, dia kalau jalan, anak laki-lakinya di sebelahnya seperti dia. Bajunya sama, cara jalannya sama, ikut ke masjid selalu sama-sama. Seperti ayahnya, ini berhasil ayah didik dia. Tapi kapan ayahnya arahnya ke agama, dia arahnya ke yang lain, ini tanda tanya. Seorang ibu, dia datang pakai jilbab misalnya, hadir majelis ilmu, segala macam, anak perempuannya di sebelah seperti dia. Itu sukses itu. Tapi kalau ibunya pakai jilbab, anaknya enggak, ibunya ketua majelis salim, anaknya artis di sana sini telanjang, tanda tanya ini. Berarti tidak berhasil, gitu kan? Kadang-kadang begini teman-teman, kita mau sekolahkan anak kita. Ini cuma berbagi saja ya. Kita mau sekolahkan anak kita. Bapak-bapak misalnya umurnya 35 tahun, ibu-ibu istrinya 30 tahun misalnya. Teman-teman, anak-anak kita nggak ngerti sekolah itu. Ada anaknya masih SD. Nah, kau mau sekolah di mana? Dibawalah anaknya ke sekolah A dan sekolah B. Yang sekolah A temboknya warna biru, sekolah B temboknya warna hijau. Kebetulan anak ini suka warna biru. Lalu orang tanya, nak, kau mau sekolah mana? Yang ini aja. Dia cuma patokannya warna birunya. Dia nggak tahu kurikulum, dia nggak tahu pembayarannya, dia nggak tahu gurunya. Kita orang tua yang tahu. Yang benar kita bawa dia. Nah, ini sekolah, ibu mau ke sekolah di sini. Selesai. Itu poinnya. Jangan buka pintu-pintu durhaka buat anak-anak. Dimulai dari apa? Banyaknya penawaran. Mau ini apa nak? Mau itu nak? Akhirnya anaknya terbiasa membantah orang tuanya. Padahal Allah bilang jangan ucapkan kalimat sama orang tua. Ini bahaya ini. Ya. Makanya harus hati-hati di poin ini. Ini saya ingatkan kembali teman-teman. Dan kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang baik, manfaatnya besar sekali. Di antara hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi 3 halaman 1255. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha." Kalau anak Adam atau manusia meninggal terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Illa min sadaqatin jariyah, dari sedekah yang berjalan terus, bangunan, jalanan, jembatan, sumur yang banyak orang pakai manfaatnya. Setelah mati pun dia akan dapat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan dari dia. Puncaknya ilmu agama dan masuk dalamnya semua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Bagaimana bisa kalau kita tidak bentuk anak kita menjadi anak yang bakti, nggak masukkan ke sekolah-sekolah agama yang buat dia faham halal haramnya Allah,
lalu kita berharap dia menjadi anak saleh yang mendoakan kita. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah fayaqul anna hadha fayuqal bistighfar waladika lak. Sesungguhnya akan ada orang hari kiamat, kata Nabi SAW, akan diangkat derajatnya tinggi di surga, jauh sekali derajatnya, luar biasa yang dia dapat fasilitas. Lalu dia heran, dia sendiri heran, dia mengatakan, dari mana saya dapat ini? Sehingga saya nggak berbuat apa-apa, kok bisa naik setinggi ini? Maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat, karena anakmu selalu memohon ampun untukmu. Jadi membuat dan mengkader anak-anak ini penting, ya. Kemudian yang juga saya ingin diberatkan teman-teman sekalian di dalam masalah ini adalah, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita masih terbuka pintu bakti dengannya. Kalau masih hidup, luas sekali, datang, jenguk, gembirakan, penuhi kebutuhannya, minta maaf segala macam, itu sudah masuk. Kalau dia meninggal bagaimana? Kalau dia meninggal banyak, tetap doakan, mohon ampun untuknya, bersedekah untuknya, haji dan umrah untuknya, banyak sekali amalan bisa sampai kepada orang mati. Tapi ada yang berhubungan dengan masalah bakti sama orang tua. Tolong difahami poin ini. Teman-teman sekalian, di dalam bahasa Arab ada perbedaan makna kosakata, ya. Makna kosakata. Kalau saudaranya ayah kita punya adik atau kakak laki-laki. Di Indonesia biasa kita panggil om, ya. Benar nggak? Atau paman. Benar nggak ini? Tadi saya lihat senyap sekali. Kalau bukan khusyuk mengkhayal ini, ya. Maka teman-teman, ini kan kita panggil om, ya, atau paman, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini ada istilah sendiri. Saudara laki-laki ayah namanya am. Biasanya orang Arab di Indonesia pun panggil ammi, ya. Pamanku, pamanku. Kalau kalimat ain dan mim, am, ini adalah saudara laki-laki ayah. Beda ini istilahnya dengan saudara laki-laki ibu. Di Indonesia kan kita panggil juga paman, ya. Kalau dalam bahasa Arab beda. Namanya dalam bahasa Arab khal. Kha, ya, alif kemudian lam, khal. Beda. Kalau dalam bab bakti yang kita dahulukan am dari khal. Paham gak ini? Jadi saudara ayah itu lebih kita dahulukan paman dari ayah daripada paman dari ibu. Kedudukannya lebih tinggi, ya, dalam hal bakti. Begitu juga dengan saudari yang biasa kita panggil tante. Saudarinya ayah, bahasa Arabnya ammah. Ain, mim, ta, marbuta, ammah. Biasa kita bilang ammati, tanteku dari ayah, ya. Kalau saudarinya ibu, namanya khalah. Kita biasa bilang khalati. Untuk kelasnya tante, yang lebih kita dahulukan dalam bakti, saudarinya ibu. Perhatikan bedanya, ya. Jadi kalau laki-laki paman, yang kita dahulukan saudaranya ayah. Kalau perempuan, tante, dari saudarinya ibu. Dari mana dalilnya? Ada hadits hasan. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante dari ibu itu penggantinya ibu. Jadi kalau ibu kita meninggal, kita kejar cari mana adiknya atau kakaknya ibu kita yang perempuan. Itu puncak bakti. Kalau laki-laki, paman dari ayah, itu diambil dari sikapnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau hampir setiap hari itu datang ke pangkuannya Abbas. Abbas pamannya dia. Ayahnya Ali namanya Abu Talib. Saudaranya Abu Talib Abbas. Kebetulan Abbas ini masuk Islam radhiyallahu anhu ajma'in. Maka tiap hari Ali bin Abi Thalib datang di pahanya lalu nangis-nangis mengatakan, paman maafin saya. Karena dia tahu ini pengganti ayahnya. Juga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Abu Ya'la
di jilid 3 halaman 136, Ibnu Hibban di jilid 20 halaman 31, dan ini disahihkan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'di. Siapa yang masih mau menyambung hubungan baik sama ayahnya di kuburnya setelah ayahnya meninggal, maka dia menyambung hubungan silaturahim sama saudara-saudara bapaknya atau ayahnya. Dari sini penyebutan adalah saudara-saudara bapak. Tentu paman dari ibu kita juga bakti, tapi kita bicara kalau tingkatan yang harus kita kejar dalam masalah bakti kalau mereka sudah meninggal. Yang kedua teman-teman, sebagai penutup yang saya ingin titik beratkan adalah bahayanya durhaka. Tadi kan kita sebutkan semua tentang masalah manfaat bakti. Kita sekarang tutup dengan bahayanya durhaka. Kira-kira kalau kita durhaka sama orang tua, kasar, ya, apalah, mukul, apa saja yang kita lakukan, tidak mau patuh, apa efeknya? Dikatakan oleh, atau dalam sebuah hadis yang pertama saya sebutkan, hadis ini riwayat Bukhari jilid 5 halaman 261. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa besar? Salatan, 3 kali Nabi ulangi. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah, kami mau tahu. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, memperanakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, ini yang jadi saksi bahasan kita, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, kemudian dia tadinya berbaring, Nabi SAW lalu duduk tiba-tiba. Faqal, lalu beliau mengingatkan, ala wa qauluz zur, dan hati-hatilah dari perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi terus ulangin, hati-hati jangan syirik, jangan durhaka sama orang tua, jangan berkata dusta. Riwayat lain, jangan berikan persaksian dusta. Nabi ulangi lagi, hati-hati, jangan begini dan begitu, diulangi. Ya, sampai para sahabat karena seringnya Nabi ulangi, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita sejam 2 jam, saya cuma bilang, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh syirik, nggak boleh durhaka sama orang tua, ya, nggak boleh bohong. Saya ulangi begitu terus 1 jam, bengkak juga kuping kita ini. Nabi SAW ulangin terus sampai sahabat mengatakan apa? Kami berharap Nabi diam. Kenapa Nabi ulang-ulangi? Karena bahaya sekali. Durhaka sama orang tua mendatangkan murkahnya Allah. Bahaya sekali. Maka tadi dikatakan ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, murkahnya Allah di murka orang tua. Hadis yang kedua teman-teman tentang bahayanya durhaka. Kata baginda Nabi SAW, thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah yang maha suci dan maha pemurah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ya, kalau kita diundang ke rumah seseorang, semua tamu diajak bicara kecuali kita. Gak enak rasanya. Hari kiamat Allah ajak bicara hamba-hambanya, Allah hisab mereka. Tapi ada golongan yang Allah tidak ajak bicara sama sekali. Ada 3 golongan. Yang pertama, al-aquli walidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, dan yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Rambutnya potong seperti laki-laki, jalannya seperti laki-laki, omongannya seperti laki-laki. Ini dilarang. Allah murka dengan mereka. Perempuannya perempuan. Dan yang ketiga, wad dayyus. Dayyus adalah laki-laki, suami atau ayah atau saudara yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya, pada anaknya atau pada saudarinya. Jadi kalau ada laki-laki, dia biarkan istrinya tidak pakai hijab, istrinya mau bergaul bebas silahkan, mau pacaran bahkan selingkuh nggak ada masalah. Ini namanya dayyus, nggak boleh, haram dalam Islam. Harus kita marah, nggak boleh. Kenapa? Sudah punya suami, nggak boleh. Ayah sama anak perempuannya nggak boleh dia biarkan sembarangan. Begitu juga dengan saudara pada saudarinya. Harus dia tegas kalau terjadi pelanggaran agama. Lalu Nabi lanjutkan, wa thalathatun la yadkhulunal jannah.
Dan ada 3 golongan tidak akan masuk surga. Kalau tadi Allah tidak lihat saja, ini ditambah tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqul liwalidayhi, durhaka pada kedua orang tua. Yang kedua, wal mudminu alal khamr, orang yang kecanduan minuman keras, tidak tobat sebelum meninggal. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, orang yang suka sebut-sebut kebaikannya. Bapak Ibu kalau sudah kasih orang, lupain udah. Ada malaikat yang catat jumlahnya, jamnya, keikhlasannya. Malaikat nggak pernah tidur, catat semua. Nggak usah repot-repot ceritain ke orang. Siapa yang ceritain amalnya sama orang lain, maka jadi riya, dosa besar. Kalau dia tidak cerita, Allah akan sebarkan terutama pada saat dia sudah meninggal dunia, untuk jadi pelajaran bagi orang dan menambah amal soleh dia. Maka ini juga termasuk golongan yang tidak akan Allah lihat. Tapi saksi bahasan kita adalah tentang masalah ini. Saya izin tentang 2-3 hadis lagi. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar jilid 1 halaman 22. Pernah ada seorang sahabat berkata, Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in sallaitus salawatil khams, kalau seandainya saya kerjakan rutin, jaga, perindah, sempurnakan salat 5 waktu saya, wasumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan lengkap, bagus, sempurna semuanya, wa addaitu zakat, lalu saya membayar menunaikan zakat dengan sempurna, wa hajajtul bait, dan saya pergi haji juga dengan sempurna, uangnya halal, saya ikhlas. Famadzali, saya dapat apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang buat seperti kau bilang tadi, salatnya sempurna, puasa Ramadannya sempurna, hajinya sempurna, zakatnya sempurna, betul-betul seperti yang kau bilang, maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, orang jujur, dan syuhada, para orang mati syahid, dan salihin, nanti di surga, tinggi sekali derajatnya. Illa ayya'uqqa walidayh, kecuali satu keadaan, nggak jadi masuk surga, kalau dia durhaka sama orang tuanya. Biar sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya mana-mana dibagikan, hajinya bolak-balik, tapi kasar sama orang tuanya, nggak berguna, nggak masuk surga, bisa masuk neraka ini. Kemudian juga hati-hati teman-teman sekalian dengan ini, saya anggap hadis yang terakhir. Kalau tadi itu hadis yang saya sebutkan sebelumnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar ya. Ini tentang masalah jangan sampai kita durhaka sama orang tua dengan cara kita mencaci maki orang tua orang lain. Jadi resepnya teman-teman supaya awet muda dan tidak banyak dosa, jangan banyak bertengkar dengan orang. Kalau orang lain mau ajak kita bertengkar, tinggalkan saja. Biar dia ribut sama tembok atau pohon, gak usah layani. Biar dia bilang kau pengecut, gak apa-apa, gak usah dilayani. Karena ada hadis yang berbunyi, kalau 2 orang sedang bertengkar, maka laknat Allah datang kepada yang memulainya. Yang mulai caci maki mulai ini, itu yang kena laknat. Dan yang diam, yang tidak jawab, tidak tanggapi, dapat rahmatnya Allah. Sampai dia balas juga orang yang mencaci maki dia. Kan enak benar, dia kan caci saya juga caci dia. Maka kalau dia buka ini, kalau tadi dia tidak caci maki, dia dapat rahmat. Begitu dia buka, dua-duanya kena laknat. Maka kita tidak boleh bertengkar. Kalau kita lagi diserang oleh penjahat, kita bela diri boleh. Bahkan kita mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mati membela hartanya, kehormatannya, keluarganya, mati syahid. Kan gitu. Tapi kalau hanya diajak bertengkar, jangan teman-teman sekalian. Tidak boleh. Tinggalkan pertengkaran ini. Mereka harusnya meninggalkan. Allah mengatakan tentang sifat hamba-hamba Allah ibadur rahman. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bertengkar, ribut sama orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan saja. Gak usah ribut dengan itu, gitu kan?
Kenapa saya datangkan ini teman-teman sekalian? Karena kadang-kadang kita kalau bertengkar sama orang, bahaya sekali. Kalau sudah emosi dan tidak sengaja kita mengatakan, memang dasarnya ibumu itu, ayahmu itu misalnya. Lalu dia balik mencaci maki orang tua kita, walaupun kita bakti sama orang tua kita, kita berdosa. Karena apa? Karena kita menjadi penyebab orang tua kita dicaci maki. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk induk dosa besar, ayyal anar rajul walidai, seseorang melaknat atau mencaci kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidai? Kira-kira bagaimana bisa orang melaknat orang tuanya? Artinya sahabat bingung. Kalaupun ada orang yang durhaka, tidak mungkin sampai laknat-laknat, caci maki, hina orang tuanya. Kata Nabi SAW, yasubbur rajulu abar rajul, fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu, fayasubbu ummah. Dia ribut bertengkar sama satu orang, akhirnya orang itu caci maki ibunya, dia caci maki ibunya orang itu dan ayahnya, maka orang itu balas juga mencaci maki. Nah, ini bahaya sekali. Harus hati-hati. Jangan sampai menjadi penyebab orang-orang masuk dalam masalah mencaci maki orang tua kita. Juga sebagai penutup saya ingatkan ibu-ibu sekalian, secinta apapun ibu sama suaminya, jangan pernah hapus nasabnya ayah kita. Kan biasa di Indonesia begitu ya, dihapus nama ayahnya, masukkan nama suaminya. Ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia bisa kufur. Tidak boleh biar orang tua kita kafir. Misalnya kita mu'allaf nih, orang tua kita kafir, nggak boleh kita masukkan nama, ganti nama orang tua kita dengan nama orang lain. Kita dengarkan istri Nabi namanya Aisyah. Tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad. Kita dengar Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar. Tidak pernah kita dengar Hafsah Muhammad. Tidak ada seperti itu kan. Maka ini juga dilarang oleh Nabi SAW sebagai bentuk bakti pada orang tua, supaya kita memuliakan mereka dan diposisikan pada tempatnya. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbakti dengan kedua orang tua kita. Dan juga walaupun mereka sudah meninggal, semoga seluruh amal yang bisa membawa kita pada bakti kepada keduanya, dan juga semoga Allah SWT bisa membersihkan dosa-dosa mereka pada saat mereka hidup, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Baik, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjidmu ini kecuali karena ingin mencari ridhamu, mempelajari agamamu, maka jadikan ini sebagai amal soleh kami dengan pahala yang sempurna pada hari kiamat. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami fikirkan, yang kami niatkan, yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan dan akan kami lakukan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, dosa apapun yang pernah kami kerjakan, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, gantilah dengan kemahamurahan-Mu menjadi pahala. Ya Allah, jadikan Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan juga jadikan mereka dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi Muslimin, kembalikanlah tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Karuniakan kami pemimpin Muslim yang adil, yang takut kepadamu, yang memberikan hak-hak kami sebagai masyarakat, dan lunasilah utang negara ini dengan semudah-mudahnya. Jadikanlah Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu yang kami yakin Engkau sedang melihat kami karena Engkau maha melihat, mendengar kami karena Engkau maha mendengar dan melihat. Ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, mana Engkau satukan kami dalam majlis mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.